Shalom jemaat GKY yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan refleksi Gema pada saat ini akan saya beri tema bejana tanah liat di tangan sang penjunan. Firman Tuhan akan terambil dari Yeremia pasal ke-18 ayat ke-1 sampai 17. Tetapi saya akan memfokuskan pembacaan kita terlebih dahulu kepada Yeremia pasal ke-18 ayat 1 hingga ayat ke-6. Demikian firman Tuhan tertulis. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman-Nya. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kembali menyapa kami dengan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang bersama-sama dengan hamba-Mu merenungkan firman ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berserah dan kami berdoa. Amin. Saudara, pasal ke-18 ini diawali dengan perintah Tuhan kepada Nabi Yeremia untuk datang ke rumah tukang periuk. Di sanalah Tuhan Allah akan mengajarkan sesuatu kepada Nabi Yeremia. Di rumah tukang periuk itu, Yeremia melihat sebuah bejana yang terbuat dari tanah liat, di mana bejana tanah liat itu rusak atau broken kondisinya. Namun dibentuk kembali oleh sang tukang periuk, atau dapat disebut juga sebagai sang penjunan, sehingga dapat menjadi baik menurut pemandangan sang tukang periuk atau sang penjunan itu. Saudara, sebenarnya relasi yang terjadi antara Allah dengan umat pilihannya itu digambarkan di dalam interaksi yang ada antara bejana tanah liat yang rusak itu dengan sang tukang periuk atau sang penjunan tersebut. Tidak lain dan tidak bukan, tukang periuk atau sang penjunan itu adalah Allah sendiri. Bejana tanah liat yang rusak itu adalah umat pilihannya atau umat Israel. Sebagaimana di dalam ayat ke-6 yang tadi kita baca sama-sama dikatakan, masakan aku ini adalah Allah, tidak akan bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, sangat tepat kalau digambarkan bangsa Israel sebagai bejana tanah liat yang sudah rusak, sudah hancur atau broken. Karena di dalam konteks dekat pasal 18 ini saja, kita sudah dapat melihat kebobrokan mereka. Di dalam Yeremia pasal 18 ayat 12 dikatakan, tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Dalam ayat 15 dikatakan, tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah kemerosotan moral dan spiritual daripada bangsa Israel ini, Allah tidak pernah menyerah atas mereka. Di dalam ayat 11 kita bisa melihat ada sebuah seruan yang keras dari Allah sendiri
melalui nabinya Yeremia. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Saudara, sekilas kita dapat melihat tampaknya Allah kejam dan Allah tidak mengasihi. Namun sebenarnya ini adalah bentuk kasih Allah untuk memulihkan serta membentuk kembali Israel yang sudah rusak itu, agar menjadi indah kembali di matanya dengan mereka bertobat. Allah tidak pernah mau membuang umat pilihannya. Ia terus menenun, ia terus membentuk agar umat pilihannya menjadi indah kembali menurut pemandangannya. Saudara, sesungguhnya semua ini bermuara pada kasih Allah dan perjanjian anugerahnya yang tidak bersyarat. Bila kita melihat di dalam Yeremia pasal 31, di kitab yang sama, di sana ada konsep New Covenant atau Covenant baru, di mana dikatakan dalam Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Betapa panjang, betapa lebar, dalam, dan tinggi kasih setia Allah bagi umat pilihan. Bahkan saudara, kalau kita melihat ke dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus, Ia pun begitu panjang sabar, mengerti, merangkul, berempati terhadap proses pembentukan yang dialami atau dijalani oleh para rasul, murid-muridnya sendiri. Terhadap Rasul Petrus yang berulang kali jatuh dalam dosa kesombongan. Bahkan pernah mengkhianati Yesus sebanyak 3 kali. Tuhan Yesus tetap merangkulnya kembali, memulihkan hatinya, dan terus memberikan padanya kesempatan. Kita bisa melihat itu di dalam percakapan Kristus dengan Rasul Petrus di tepi pantai Danau Tiberias setelah Yesus bangkit. Dan saudara, saat ini mungkin kita juga berulang kali menyakiti hati Tuhan. Seringkali banyak berhala yang kita bangun dalam hati kita. Mungkin berhala kontrol, kita mengontrol segala sesuatu dalam hidup kita di luar Allah. Berhala comfort, kita mengejar kenyamanan hidup kita sendiri. Kita mengejar mungkin saja acceptance. Berhala penerimaan, kita mencari penerimaan dari manusia, bukan penerimaan Allah. Dan power atau berhala kuasa. Namun ketahuilah, saudaraku, bahwa Allah tidak pernah menyerah atas kita. Ia akan terus membentuk kita, sehingga pada akhirnya kita secara perlahan dapat melepas berhala-berhala dalam hati kita itu. Ada kalanya Ia di dalam kasih-Nya, di dalam kelemah lembutannya, akan membawa kita semua kepada sebuah situasi di mana di sana, di ujung jalan itu, di tengah kegalauan hati kita, pada akhirnya kita menyadari bahwa berhala-berhala tersebut tidak dapat memenuhi hasrat terdalam dalam hidup kita. Hasrat hati kita tidak dapat dipuaskan oleh berhala-berhala. Hidup kita tidak menemukan makna yang tertinggi di dalamnya. Dan ketika di ujung jalan itu kita sadari harus, di sana lagi juga kita dapat menemukan bahwa Kristus tetap setia menunggu kita, mengasihi dan membuka tangan kasih-Nya untuk merangkul kita kembali. Dan di sanalah kiranya Allah Roh Kudus memberikan kepakaan kepada kita untuk kembali kepada Kristus dan menikmati kasih-Nya. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menghibur kita semua dan mengingatkan kita bahwa kita adalah bejana tanah liat yang terus dikasihi
dan terus mau dibentuk menjadi indah oleh Sang Penjunat, yaitu Allah sendiri yang telah mati dan bangkit bagi kita di dalam Kristus Yesus. Shalom. Tuhan memberkati.